bagaimana kita membangun diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar cinta terhadap Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu menjadi betul-betul adalah pedoman hidup kita, bagian wajib dari perilaku kehidupan kita sehari-hari. Membaca Al-Qur'annya tadi. Yang terbaik adalah ketika kita kemudian mempraktekkan apa yang kita bahas ini, menjadi hamba Allah yang istiqomah membaca Al-Qur'an. Kenapa hadirin? Karena faktor alasannya itu banyaknya luar biasa. Yang kedua, faktor usia, Pak. Kalau usia sudah, mohon maaf ya Pak ya, walaupun kita tidak pernah memastikan siapa dulu yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh yang muda dulu, boleh yang tua dulu. Namun kebanyakan itu kan yang usianya memang sudah tua dulu Pak ya, kebanyakan umumnya. Ini tidak mendoakan yang tua-tua, tidak Pak ya, umumnya saja. Maka hadirin, mumpung kita masih diberi waktu hidup dalam dunia ini, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi panjang usia, bahkan mohon maaf, diberi satu zona di mana kita tidak terlalu susah di dalam mencari rezeki. Artinya masih ada ruang-ruang waktu yang longgar untuk membaca Al-Qur'an. Nah, sayang kalau kemudian umur yang masih ada ini dihabiskan hanya untuk hal yang mohon maaf setakat hanya sebagai hiburan. Apakah tidak boleh? Boleh Pak. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh mendapatkan hiburan, asal tidak melanggar aturan syar'i, sah-sah saja. Contoh misalkan Bapak jalan-jalan membawa keluarga, ini kan pahala juga Pak. Anda kemudian misalkan ketemu silaturahmi dengan kawan-kawan, duduk di kedai kopi, menyambung tali silaturahmi, ngobrol, sah-sah saja. Saya nggak melarang dan nggak mengharamkan itu Pak. Kita jangan terlalu ekstrim di dalam membatasi diri sehingga kemudian menimbulkan seakan-akan Islam itu begitu susah untuk diamalkan. Tidak seperti itu konsepnya, gitu loh. Kita ini hanya mengimbangi. Jikalau ada waktu yang kita luangkan untuk menikmati hidup, kenapa kita tidak punya waktu yang harus kita luangkan untuk membaca Al-Quran? Ya mohon maaf Pak, sekelas para menteri itu saja, yang lagi viral kan, ada salah satu menteri lagi direkam oleh sopirnya, ternyata di dalam mobilnya dia lagi baca Al-Quran Pak. Sekelas menteri. Nah kalau menteri aja mau baca Al-Quran, kok kita nggak mau, kan malu kita Pak. Tawang kita ini boro-boro menteri kan itu Pak ya kan, RT aja kadang enggak kan itu toh. Ini kok mengatakan saya sibuk sehingga tidak punya waktu baca Al-Quran, kan yang rugi kita sendiri. Sementara Al-Quran itu dari dunia kubur, saat nazak, saat nanti di mizan, pengaruhnya luar biasa. Apalagi yang mohon maaf, yang belum bisa baca Al-Quran, waduh mohon maaf Pak, ini betul-betul penyesalan yang luar biasa. Masa hidup sekali aja nggak bisa baca Al-Quran Pak? Hidup sekali nggak bisa baca Al-Quran kan kebangetan gitu, kebangetan nasibnya gitu loh ya Pak ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu luar biasa di dalamnya, gitu loh. Nah, bagaimana kalau yang belum bisa? Ayo belajar. Yang sudah bisa jangan merasa bisa, praktekkan ilmunya, istiqomah untuk membacanya. Jadi membicarakan Al-Quran itu gak akan putus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Semoga yang singkat ini mampu membangun motivasi yang baik dan benar di dalam kita membaca Al-Quran. Demikian dari kami. Ada penanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selama-lamanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kibrah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.